Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua masih sehat-sehat di rumah. Nah, anak-anak semua, jangan lupa untuk menerapkan 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Untuk yang kedua, selalu menjaga jarak. Dan yang ketiga adalah menggunakan masker. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar di tema 4, subtema 2, di pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri pantun dan peredaran darah. Nah, untuk kali ini kita akan belajar lagi. Tujuan pembelajarannya yang akan kita capai di hari ini adalah 1. Menemukan makna pantun. Untuk yang kedua, dapat menyebutkan gangguan peredaran darah pada manusia. Dan yang ketiga adalah mengetahui properti tari. Nah, perhatikan pantun berikut. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukanlah olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, dari pantun tersebut, makna apa yang kita dapatkan? Kira-kira anak-anak ada yang tahu? Makna yang kita dapatkan dari pantun tersebut adalah himbauan untuk selalu berolahraga agar peredaran darah kita menjadi lancar. Jadi, apa yang dimaksud dengan makna pantun? Makna sebuah pantun adalah pesan moral yang terdapat di dalam sebuah pantun. Makna sebuah pantun juga disebut amanat pantun. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika peredaran darah kita tidak lancar? Jadi, sistem peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Hal tersebut disebabkan karena adanya 2 faktor. Untuk faktor yang pertama, itu adalah faktor internal. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah gangguan yang berasal dari dalam tubuh karena adanya gangguan genetik. Faktor internal bisa juga disebut sebagai faktor keturunan. Contohnya, yang pertama adalah hemofilia. Hemofilia adalah kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua adalah thalassemia. Thalassemia adalah penyakit yang menyerang sel darah merah penderitanya. Kondisi ini membuat hemoglobin dalam sel darah merah penderitanya berkurang, sehingga oksigen sulit diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sekarang faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal atau bukan keturunan, di mana gangguan sistem peredaran darah terjadi karena pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Jadi, anak-anak harus ingat-ingat ya. Contohnya apa anak-anak? Yang pertama adalah anemia. Anemia adalah
gangguan yang disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin di dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan karena makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasakan pusing. Yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Nah, untuk yang ketiga adalah tekanan darah tinggi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat adalah kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel-sel darah putih memakan sel darah merah. Nah, untuk yang nomor 5, jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Yang nomor 6 adalah stroke. Gangguan sistem peredaran darah berupa pecahnya pembuluh darah otak karena adanya penyumbatan. Gangguan ini dapat menyebabkan kelumpuhan pada titik tertentu. Nah, setelah kita pelajari tentang gangguan-gangguan sistem peredaran darah, kemudian kira-kira apa yang kita lakukan? Nah, kita semua harus melakukan usaha-usaha untuk mencegah gangguan terhadap peredaran darah kita, yaitu caranya adalah dengan melakukan pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat diantaranya adalah 1. Makan makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga secara teratur. Nah, untuk yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Nah, selain dari hal-hal tersebut, banyak hal yang dapat dilakukan supaya tubuh kita menjadi sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Tapi sebelum itu, apakah anak-anak sudah tahu properti tari itu apa? Ada yang tahu? Properti tari merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerak tari. Nah, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah kita lihat ada 2 orang yang sedang menari. Nah, ini adalah tari legong. Tari legong merupakan sekelompok tarian klasik yang berasal dari Bali. Properti yang digunakan dalam tari legong ini adalah ada rangkaian kipas. Nah, kemudian kita lihat gambar yang kedua. Ada sekelompok orang yang sedang menari. Ini adalah tarian yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu ya, ini tarian apa. Nah, ini namanya tari piring. Dalam melakukan tari piring terdapat beberapa properti.
atau peralatan yang digunakan oleh penarinya. Kita lihat. Yang pertama adalah piring. Penari ini menari sambil membawa piring. Kemudian ada selendangnya. Terus ada busana, ada ikat pinggang, dan juga ada alat musik pengiring. Nah, jadi semua benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerak tari itu dinamakan adalah properti tari. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mari kita simpulkan dulu. Kesimpulannya adalah yang pertama, makna sebuah pantun adalah pesan moral yang terdapat di dalam sebuah pantun. Makna pantun juga disebut sebagai amanat pantun. Untuk yang kedua, peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Untuk yang ketiga, properti tari merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan sebuah tari. Burung terbang, burung kenari. Pulang petang, makan pepaya. Saya pamit untuk undur diri. Saksikan video berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.